Kader Demokrat konyol sarankan fatwa larangan negara berhutang. Kacau. Tapi Demokrat dari dulu itu begitu. Mereka lebih suka bersolek daripada kerja. Mulai dari ketua umumnya Pak SBY yang lebih suka menjaga ketenangan daripada menjaga negara. Satu persatu kader partainya masuk penjara karena korupsi. Nggak yang cewek, nggak yang cowok, mereka nggak malu-malu untuk merampok harta negara. Tapi wajar aja sih, kader-kader Demokrat selalu melihat yang di atas mereka. Kader senior berpesta pora, masa yang junior kalah? Tapi bisa jadi ya, sebentar lagi ini akan ada julukan baru buat Demokrat. Setelah proyek Hambalang dibuat mangkrak akibat kasus korupsi oleh kader-kader partainya, maka nanti Partai Demokrat pun bisa dibuat mangkrak oleh kader-kadernya sendiri lagi. Lawang koruptor dan pemakai narkoba saja ini masih dijadikan pengurus partai. Nah, ini kan parah sekali. Partai Demokrat lagi-lagi belakangan ini jadi pembicaraan. Bukan karena berprestasi, tapi karena halu dan tak tahu malu. Pernahkah Anda merasa kalau banyak kader Demokrat yang konyol dan pelan tapi pasti, partai ini mulai mirip dengan PKS? Ya, kemiripan ini terletak pada kadernya yang ngomong sembarangan, ngawur, ngaco, dan tidak mendidik. Ucapan mereka tidak lebih dari pembodohan publik yang seolah-olah sengaja dibesar-besarkan. Nah, salah satunya adalah politisi Demokrat Susilowati yang menyarankan agar Indonesia mengeluarkan fatwa dilarang berhutang, yang berarti bahwa berhutang itu haram. Susilowati menyebut hal ini bertujuan agar setiap pemerintahan dapat efektif dalam menjalankan pembangunan nasional dengan menggunakan anggaran keuangan negara. Agar setiap pemerintahan dapat efektif dalam menjalankan pembangunan nasional dengan menggunakan anggaran keuangan negara atau APBN, ada baiknya nih Indonesia memunculkan fatwa larangan berhutang, yang berarti hutang itu dilarang atau haram. Bagaimana menurut teman-teman, walau sudah ada aturan aman untuk berhutang? Katanya. Ya, bukankah ini adalah omongan ugal-ugalan yang lebih mirip terdengar seperti ucapan orang yang kurang pendidikan. Orang ini sangat asal-asalan dalam mengusulkan sesuatu. Entah apa yang terjadi pada otaknya sehingga bisa bicara seperti itu. Tidak ada negara manapun yang bisa membangun tanpa hutang. Negara-negara maju, bahkan seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, China, Jerman, dan yang lainnya pun banyak hutang yang menumpuk. Negara tetangga kita, Singapura, itu hutangnya juga banyak. Rasio hutang mereka bahkan lebih tinggi dari batas aman yang ditetapkan oleh Indonesia. Menjalankan pemerintahan itu ibarat sebuah perusahaan. Ingin ekspansi atau membesarkan perusahaan terkadang nggak cukup kalau hanya pakai duit sendiri. Asalkan tujuan, mekanisme, peruntukan, dan penggunaannya jelas, maka hutang bersifat produktif dan baik. Negara kalau nggak berhutang, membangun pakai apa? Jadi, maksud kader Demokrat ini adalah negara tidak perlu membangun. Cukup menjadi negara stagnan tanpa perubahan atau berjalan autopilot seperti yang terjadi pada era mantan prihatin tukang bikin lagu nggak laku itu. Pembangunan lambat, infrastruktur tertinggal, itu cuma memberikan makan rakyat dengan subsidi yang sebenarnya tidak baik di masa mendatang. Plus banyak yang mangkrak. Candi Hambalang adalah buah dari kemegahan yang terjadi di era mantan prihatin. Kalau tunggu sampai ada duit sendiri, maka Indonesia bakal menjadi salah satu negara paling terbelakang, ketinggalan jauh dari negara lain. Memangnya Indonesia punya duit nggak berseri atau punya hak istimewa mencetak uang tanpa batas seperti cetak tisu toilet begitu? Mudik tahun ini aja seharusnya jadi pelajaran buat kita semua. Bayangkan kalau Jokowi nggak bangun jalan Trans Jawa. Bayangkan gimana macetnya. Pelabuhan Merak Bakauheni yang sedang viral karena ada pemudik yang nggak kunjung naik kapal setelah 12 jam, seharusnya juga menjadi pelajaran kalau infrastruktur itu penting.